Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ulus Arman. Saya dari Prodi Teknik Informatika angkatan 2020. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit hubungan erat antara Pancasila dengan Bung Karno. Karena pada tanggal 1 Juni kemarin kita telah melaksanakan atau merayakan hari lahir Pancasila dan sekaligus hari lahir dari Bapak Insinyur Soekarno atau sering disapa dengan Bung Karno. Sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang dari Bung Karno. Jadi Bung Karno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901 dari pasangan Raden Suikemi Sosrodiharjo dengan Ibu Ayu Nyoman Rai. Ayah Bung Karno adalah seorang guru. Ayahnya bertemu ibunya di salah satu sekolah dasar pribumi Singaraja, Bali. Jadi semasa kecil Bung Karno tinggal bersama sang kakek di Tulungagung, Jawa Timur. Insinyur Soekarno adalah presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai 1607. Ia memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajah Belanda. Ia adalah sang proklamator kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Akhirnya pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Bung Karno dapat menjawab pertanyaan dari ketua sidang KRT Rajiman Video Diningrat yang menanyakan pertanyaan pokok mengenai dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Bagi Bung Karno, dasar negara yang diminta oleh ketua sidang sebenarnya bukan tentang sistem tata kenegaraan atau sistem politik, namun suatu rumusan umum yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia sebagai fondasi atau titik landasan yang menyediakan pandangan dasar hidup bangsa dan negara Indonesia merdeka. Mengenai Pancasila tentu terlepas dari sosok presiden pertama Republik Indonesia, yakni Bapak Insinyur Soekarno atau dikenal dengan Bung Karno. Pemikiran tentang Pancasila pertama kali dicetuskan oleh Bung Karno saat berpidato di sidang Badan Pendidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI, itu pada tanggal 1 Juni 1945. Bung Karno pada saat itu memperkenalkan Pancasila sebagai konsep atau rumusan awal dasar negara Indonesia merdeka. Bung Karno disebut sebagai sang penggali Pancasila sebab Bung Karno yang mencetuskan ide Pancasila sebagai dasar negara dalam kerangka dasar filsafat. Dan Pancasila bukan dibuat secara tiba-tiba dalam sidang BPUPKI. Akan tetapi jauh sebelum itu Pancasila telah dirancang dan dipikirkan oleh Bung Karno dalam puncak renungan pada sebuah taman di Ende, tepatnya di Nusa Tenggara Timur. Pancasila lahir dari buah pikiran Bung Karno ketika diasingkan di Ende pada tahun 1934. Bahkan sebelum Bung Karno menyampaikan gagasannya di depan sidang BPUPKI, ia berdoa untuk meminta petunjuk agar diberikan keyakinan. Dalam buku yang berjudul Negara Paripurna yang ditulis oleh Yudi Latif, yang dikatakan bahwa di tengah malam yang sunyi, Soekarno keluh. Akhirnya pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Bung Karno dapat menjawab pertanyaan dari ketua sidang KRT Rajiman Video Diningrat yang menanyakan pertanyaan pokok mengenai dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Bagi Bung Karno, dasar
oleh ketua sidang sebenarnya bukan tentang sistem tata kenegaraan atau sistem politik, namun suatu rumusan umum yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia sebagai fondasi atau titik landasan yang menyediakan pandangan dasar hidup bangsa dan negara Indonesia merdeka. Dengan demikian, Pancasila dan Bung Karno sebagai penggagas sekaligus penggali tidak bisa dipisahkan. Pancasila adalah penemuan ideologi cerdas yang tak tergantikan dan tak lekang oleh perubahan zaman. Maka dari itu, sebagai ucapan terima kasih kita kepada Bung Karno serta para pendiri bangsa, kita harus terus bersama menjaga keutuhan bangsa ini dengan cara menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,